أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Shahih Fiqih Sunnah, di mana kita telah masuk pada pembahasan salat ketika safar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa ahkam, beberapa hukum terkait dengan mengqashar salat. Yang sudah kita bahas adalah definisi qashar, kemudian hukum mengqashar salat ketika safar, di mana ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya boleh mengqasharnya, dan ada ulama yang mewajibkan qashar salat di saat safar. Kemudian kita sudah paparkan dalil-dalil masing-masing daripada dua pendapat tersebut. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini sudah kita jelaskan bahwa kewajiban di dalam mengqashar salat juga kuat. Namun wallahu alam bissawab, saya lebih cenderung kepada pendapat yang hanya sekedar boleh atau sekedar sunnah saja mengqashar salat di saat safar. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kitab ini beliau lebih merajihkan, lebih mengunggulkan pendapat yang mewajibkan mengqashar salat. Baik, kita juga sudah bahas tentang batasan safar. Berapa sih jarak seseorang itu dikatakan safar dan membolehkan ia untuk mengqashar salat. Ini juga sudah kita bahas, ada tiga pendapat yang kuat. Yang pertama mengatakan jaraknya minimal 80. Jadi kalau kurang dari 80 maka tidak disebut dengan safar dan tidak ada keringanan baginya untuk mengqashar salat. Pendapat yang kedua mengatakan jaraknya adalah perjalanan 3 hari 3 malam dengan menggunakan kendaraan onta. Ini juga pendapat yang kuat berdasarkan beberapa hadis. Ada pendapat yang ketiga mengatakan tidak ada ukuran waktu dan tidak ada ukuran jarak, tapi disesuaikan dengan adat atau kebiasaan di suatu daerah. Jika di suatu daerah menganggap bepergian itu adalah safar, maka dia dikatakan safar. Walaupun jaraknya tidak sampai 80 atau tidak menyelesaikan perjalanan 3 hari. Namun di kampung atau di kota tersebut menganggap suatu perjalanan yang ditempuh itu adalah safar, ya maka hukumnya dalam Islam juga dianggap sebagai safar. Dan penulis lebih mengunggulkan pendapat yang ketiga ini. Baik, kemudian terakhir kita sudah menjelaskan tentang apakah disyaratkan safar itu hanya safar di dalam ketaatan saja yang boleh mendapatkan keringanan qashar itu, atau safar secara umum.
Maka kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa safar di sini tidak hanya safar dalam perjalanan ketaatan seperti ibadah haji, ibadah umroh, tapi safarnya bersifat umum. Apakah itu karena mudik atau silaturahmi atau ya hanya sekedar bertamasya dan seterusnya, maka safar-safar yang seperti ini tetap dapat keringanan dari Islam. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan baru, yaitu al-maudi' alladhi yabda'u minhu al-musafir qasrus shalah. Tempat di mana seseorang itu boleh memulai pengkosoran salat. Jadi musafir, kapan dia mulai boleh mengqasar salatnya? Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, ajma' ahlul ilmi ala anna al-musafira yajuzu lahu an yabda' qasr as-salah ba'da mufaraqati imran baldatihi. Sepakat para ulama mengatakan bahwa musafir itu dibolehkan untuk memulai mengqasar salatnya setelah dia berpisah dengan pemukiman yang ada di kotanya. Jadi dia harus tinggalkan dulu kotanya, keluar dari kotanya, baru kemudian dia boleh mengambil qasar salatnya. Summa ikhtalafu fi jawazil qasri qabla dzalika. Namun ada khilaf di antara para ulama akan kebolehan mengqasar salat sebelum dia keluar dari kota atau dari pemukiman tempat tinggalnya. Kalau misalnya kita tinggal di Bekasi sini, di Kabupaten Bekasi, tujuan kita kemana? Misalnya tujuan kita ke Bandung. Tujuannya ke Bandung. Nah, ketika kita mendapati waktu zuhur masih di Bekasi, kita mulai nih dari Duku Bima keluar, azan zuhur terdengar ketika kita sampai di Cibitung. Cibitung masih Bekasi atau bukan? Masih. Terdengar suara azan, kita masih di Cibitung, udah jalan nih. Dari Duku Bima jalan mau ke Bandung. Di Cibitung azan zuhur. Berarti kita singgah, misalnya memilih untuk singgah. Singgah dulu kita salat zuhur. Ketika kita sampai di Cibitung untuk mengerjakan salat zuhur, apakah sudah dibolehkan kita untuk mengqasar salat? Belum. Nah, ini hati-hati nih, karena banyak yang keliru. Dia mengira bahwa ketika dia keluar dari rumahnya, sudah membawa perbekalan sudah bawa tas, pakaian dan semuanya, dimasukkan ke dalam mobil, mobilnya sudah jalan. Dia menganggap itu sudah dipastikan dia akan safar. Ketika dia sampai di Cibitung, mulailah dia mengerjakan salat zuhur dan dia qasar salatnya 2 rakaat. Maka perkara yang seperti ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena hendaknya dia terlebih dahulu keluar dulu dari kota Bekasi, dari Kabupaten Bekasi ini. Dia harus tinggalkan dulu pemukiman ini, berarti ketika dia keluar dari kota Bekasi. Mana kalau keluar dari kota Bekasi, setelahnya apa nih? Kerawang. Kalau dia sudah sampai Kerawang, disinilah titik mulai dia boleh mengambil rukhsah ini. Titik mulai dia boleh mengerjakan qasar salat itu adalah di Karawang, karena dia sudah keluar dari Bekasi. Dia sudah tinggalkan pemukiman-pemukiman orang-orang yang di Bekasi ini dan dia sudah masuk daerah yang lain, yaitu Karawang. Setelah Karawang apa lagi? Purwakarta. Itu apalagi? Titik awalnya itu Karawang itu. Kalau udah Purwakarta dan seterusnya, itu sudah jelas dibolehkan. Tapi titik awal di mana kita memulai pengqasaran salat itu, usahakan kita meninggalkan daerah di mana tempat kita tinggal, yaitu Kabupaten Bekasi ini. Baik. Hadisu Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah berkata, "Shallaitu zuhur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bi Dzul Hulaifa raka'ataini." Kata Anas bin Malik mengatakan, ketika kami salat zuhur, Salaitu zuhur, aku salat zuhur bersama Nabi di Madinah, ketika itu masih di Madinah, Rasul mengerjakannya 4 rakaat. Tapi ketika Nabi SAW keluar dari Madinah, sampai di Dzul Hulaifa ini di Bir Ali lah sekarang, tempat mikot. Itu sudah keluar dari kota Madinah. Dan dia tidak terlalu jauh jaraknya. Dari Madinah itu ke Dzul Hulaifa atau Bir Ali sekarang namanya,
Itu paling perjalanan 15 menit sampai 20 menit. Ya sekitar 10 kilo. Saya tidak tahu kalau dari Duku Bima ke Kerawang itu berapa kilo? Ada 20 kilo? Ada kali ya? Sudah ada 20 kilo. Nah Rasul SAW ketika di Madinah, beliau masih sholat zuhurnya 4 rakaat. Karena belum dimulai titik awal pengkosoran sholat itu belum di Madinah, belum. Nabi harus keluar dulu dengan para sahabat dari kota Madinah itu. Keluar dulu walaupun 10 kilo, 20 kilo. Yang penting mereka sudah meninggalkan pemukiman kota Madinah. Sudah ditinggalkan pemukiman kota Madinah walaupun jaraknya 10 kilo ataupun 20 kilo seperti kita di Kerawang misalnya 20 kilo. Itu titik awal di mana kita boleh mengqashar sholat. Baik. Yang berikutnya yang kita akan bahas. Sampai di sini insya Allah paham ya. Jangan sampai keliru lagi. Karena saya pernah melihat kejadian ini di depan mata saya. Dan itu di Masjid Al-Ikhlas lagi. Di Masjid Al-Ikhlas. Satu ketika salah satu jamaah ini mau safar. Dia 2 orang gitu. Ketika mau safar, kemudian pamitan lah, Ustadz, mohon doanya kami mau safar dan seterusnya. Ya, saya doakan semoga selamat dan lancar perjalanannya. Kemudian sholat, saya lihat habis sholat zuhur, kemudian berdiri lagi sholat bersama 2 orang tadi berjamaah. Saya tanya setelah selesai sholat, sholat apa? Sholat asar, Ustaz. Sholat zuhur kan udah bersama kita tadi. Kemudian dia memisahkan diri habis assalamualaikum, kemudian dia sholat lagi. Berdua, berjamaah. Dan 2 rakaat. Setelah itu saya samperin. Sholat apa tadi Pak? Kok berjamaah? Sholat asar. Dikosor. Saya jelaskan, itu belum boleh Pak. Belum boleh mengambil rukhsah, mengambil keringanan untuk memangkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat atau menggabungkan sholat asar ke waktu zuhur. Belum boleh mendapatkan keringanan itu. Lalu kemudian saya jelaskan titik di mana seseorang boleh mengambil rukhsah keringanan dalam safar itu adalah ketika dia meninggalkan tempat tinggalnya ini, area atau daerah atau pemukiman tempat dia tinggal, dia pastikan keluar dulu dari pemukimannya, baru kemudian dia boleh mengambil qashar salat. Kenapa? Karena hikmahnya kata para ulama, seseorang itu dia tidak bisa memastikan bahwa apa yang dia rencanakan akan terrealisasikan. Ada di antara kita yang bisa memastikan ketika kita berencana dengan keluarga, insya Allah 3 hari ke depan atau besok kita akan bersafar. Besok kita akan bersafar. Sudah persiapkan semuanya. Lalu kemudian, adakah di antara kita yang bisa memastikan pasti terjadi safar itu? Nggak ada yang bisa memastikan. Bisa jadi 5 menit sebelum kita akan safar, lalu kemudian terjadi sesuatu yang mengakibatkan kita mengurungkan niat untuk melanjutkannya. Bisa atau tidak? Bisa. Makanya kalau ada orang yang misalnya bersafar dengan menggunakan kereta, anggaplah menggunakan kendaraan umum, kereta misalnya. Stasiun yang paling dekat di sini Tambun ya. Tambun ini masih Bekasi atau bukan? Masih Bekasi. Nah, ketika dia misalnya berangkat dari Masjid Al-Ikhlas, saya mau safar kemana? Ke Bandung misalnya. Ada tujuan Bandung kereta? Ada ya. Saya soalnya belum pernah naik kereta kemana-mana kecuali ke Jakarta, itu pun 5 tahun atau 7 tahun yang lalu. Cuma sekedar menyenangkan anak-anak pengen naik kereta. Sebelumnya belum pernah. Udah sekian lama di Bekasi, cuma itu baru naik kereta. Nah, ada ya ke Bandung ya? Ke Bandung. Nah, ketika seseorang itu ingin bersafar menggunakan kereta, mau ke Bandung, berarti dia stasiun terdekat di sini mana? Di Bekasi, bukan di Tambun. Oh gitu, kan salah kan? Makanya saya tanya, berarti harus kemana dulu? Bekasi itu di Bekasi Barat. Bekasi Barat berarti. Ada 2, di mana lagi yang paling dekat? Bekasi Timur ada? Oke, anggaplah
masih di daerah kita Bekasi, entahkah Bekasi Timur, entahkah itu di Tambun. Ketika kita sudah sampai nih di stasiun yang masih itu di daerah kita, lalu kemudian kita mendapati waktu sholat, apakah kita sudah boleh mengambil rukhsah di situ? Belum. Kenapa belum? Karena kita belum keluar dari pemukiman kita, belum keluar dari kota kita. Belum boleh. Begitu juga dengan bis, kita naik bis, misalnya bis yang kalau bis itu apa namanya? Tempat apa? Terminal. Nah, terminal terdekat. Bekasi sini juga kan? Ini kan masih daerah kita kan ya? Belum keluar. Berarti ketika kita sampai di terminal, lalu kemudian kita nunggu bisnya masuk waktu, setelah menunggu lama 1 jam, 2 jam, dalam 1 jam kita nunggu itu sudah masuk waktu zuhur. Kita tetap mengerjakan sholat zuhur, namun belum boleh mengambil keringanan safar tadi, yaitu qashar dan jamaknya. Baik, semoga ini bisa kita pahami dan kita ingat. Jangan sampai kejadian yang sama dalam praktek ini, ya kejadian yang salah dalam praktek titik awal di mana kita boleh mengqashar salat itu. Baik, kita akan lanjutkan muddatul qashar. Masa bolehnya kita mengqashar salat itu apabila kita sudah berniat mukim di suatu tempat. Jadi kapan, berapa masa boleh kita mengqashar salat? Berapa hari? Baik, di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa ini perkara yang banyak diperdebatkan oleh para ulama. Bahkan di sini dijelaskan ada 11 pendapat ulama, tapi yang lebih masyhur adalah 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan apabila seseorang berniat untuk bermukim, dia safar nih. Misalnya mana tujuannya? Ke Bandung. Tapi dia sudah berniat akan bermukim lebih dari 4 hari. Dia tahu bahwa safarnya tadi akan dilakukan 7 hari nih. Safarnya akan dilakukan 7 hari. Maka dia hanya dibolehkan untuk mengqashar salatnya itu di 4 harinya saja. Atau di 3 harinya saja. Ada ulama mengatakan di 21 kali salatnya. 21 kali salat. Sehari berapa kita salat? 5 hari. Berarti kalau dia 21 salat berapa hari itu? 4 hari kan ya. Cuma 4 hari itulah waktu di mana dia boleh mengambil keringanan untuk mengqashar salatnya. Jadi kalau dia 7 hari bermukim di Bandung misalnya, maka dia hanya boleh mengambil keringanannya 3 atau 4 hari saja. Salat zuhur, kemudian asar, isyahnya boleh dikerjakan masing-masing 2 rakaat, 2 rakaat. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dia hanya boleh mengambil keringanan mengqashar salat di saat dia sampai di tempat tujuan. Sampai di tempat tujuan, dia boleh hanya 15 hari saja. Ini lebih banyak lagi. 15 hari. Dan pendapat ini dikuatkan oleh banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik. Beliau pernah mengatakan, kami keluar bersama Rasul SAW dari Madinah menuju Mekah. Dan ketika itu Rasul salat 2 rakaat, 2 rakaat. Hatta raja'na ilal Madinah. Sampai kami kembali ke Madinah. Jadi dari Madinah sampai ke Mekah, Nabi sampai di Mekah beberapa hari pun Rasul di Mekah, masih mengerjakan salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kemudian isya 2 rakaat. Lalu kemudian ditanya nih Anas bin Malik, Akumtum bi Makkah syai'an? Aqamtum bi Makkah syai'an? Apakah kalian bermukim, berapa hari kalian bermukim di Mekah? Lalu kemudian dijawab oleh Anas bin Malik, kami bermukim kurang lebih 10 hari di Mekah. 10 hari. Berarti selama 10 hari Nabi SAW di Mekah itu mengqashar salatnya. Zuhur dikerjakan 2 rakaat, asar 2 rakaat, dan isya 2 rakaat. 10 hari. Ini berarti pendapat yang kedua berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Kalau pertama tadi berapa hari?
4 hari. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhur. Jumhur itu mayoritas para ulama mengambil pendapat yang pertama tadi, 3 atau sampai 4 hari. Baik, pendapat yang ketiga mengatakan tidak ada batasan harinya. Berapa lama pun kalau kita tidak berniat untuk mukim di sana, maka masih boleh kita mengqashar salat. Misalnya kita sampai di Bandung, kita tidak tahu berapa lama kebutuhan kita di sana, berapa hari kita akan menyelesaikan pekerjaan di sana, berapa hari kita akan selesailah pokoknya urusan kita di sana, nggak tahu berapa hari. Entahkah itu 20 hari, entahkah itu 1 bulan, entahkah itu 2 bulan, maka selama itu juga lah dia boleh mengambil keringanan qashar ini. Selama itu juga dia boleh mengambil keringanan pengqasharan terhadap salatnya ini. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ini tidak ada batasannya, terserah selama dia tidak berniat mukim. Selama dia tidak berniat mukim. Baik, pendapat yang keempat, musafir itu boleh mengqashar salat 20 hari 20 malam. Kemudian setelahnya dia langsung otomatis berniat mukim. Dia hanya dibolehkan 20 hari 20 malam. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita akan lihat mana pendapat yang lebih kuat. Jadi ini yang paling kita ingat. Dari 4 pendapat tadi, udah ingat yang terakhir ini aja udah. Biar jangan pusing-pusing menghafalnya. Jadi ingat yang poin terakhir ini saja. Baik, saya akan bacakan poin terakhir ini. Ketika kita sudah sampai pada tempat tujuan kita misalnya di mana tadi? Bandung. Ketika kita sudah sampai pada tempat tujuan, lalu kemudian tempat tujuannya itu hampir mirip sama dengan fasilitas yang kita tinggal di Bekasi. Tempat kendaraannya Anda, kemudian rumahnya juga nyaman seperti rumah yang sekarang kita tinggal di Bekasi. Kemudian perabotan rumah tangganya juga sama. Untuk mendapatkan makanan juga mudah. Tidak ada kesulitan di dalamnya. Tidak ada kesulitan di dalamnya. Lalu kemudian kita berniat safar itu lebih daripada 5 hari misalnya. Atau 7 hari misalnya. Pokoknya lebih dari 4 hari. Kita niatnya ke Bandung. Saya mau ke Bandung sama keluarga. Insya Allah kami akan menghabiskan waktu di sana 7 hari. Berarti kalau 7 hari ini kan lebih dari 4 hari kan ya? 7 hari. Berarti lebih dari 4 hari. Maka kata para ulama ketika dia sampai di Bandung tersebut, yang mendapatkan fasilitas yang sama mirip dengan fasilitas tempat tinggal utama dia, di mana dia bermukim di Bekasi ini, maka sejak dia sampai di sana itu, dia tidak mendapatkan keringanan apapun. Paham ini? Berarti dia masih seperti umumnya masyarakat mukim yang lain. Bisa dipahami ini? Jika tidak mendapatkan kesulitan apapun. Karena dia menginap di rumah, bisa jadi dia punya rumah sendiri, bisa jadi dia tinggal di penginapan, yang penginapannya itu sama persis fasilitasnya seperti di rumahnya. Nah, ini pendapat yang kuat bahwa ketika dia sampai di sana, catatannya yang perlu kita garis bawahi adalah ketika dia ingin bersafar di tempat itu lebih daripada 4 hari ya. Berapa? 4 hari. Tapi kalau cuma 2 hari atau 3 hari niatnya di sana, berarti masih mendapatkan keringanan untuk mengqashar salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau dia sudah sampai di Bandung tersebut dan masa dia safar itu lebih dari 4 hari, 7 hari dan seterusnya, sampai dia di sana dia dapati fasilitasnya sama, maka tidak ada keringanan qashar. Dia sama hukumnya seperti orang-orang mukim yang lainnya. Baik, bisa dipahami itu? Namun jika dia sampai di Bandung tersebut, ternyata dia mendapatkan penginapan hotel. Hotelnya itu bintang 7. Ada bintang 7, hotel penginapan bintang 7? Hah? Pusing. Bikin pusing. Tiba-tiba kamar mandi hidupin air, airnya nggak nyala. Ternyata hotelnya bintang 7 kurangi 5. Ingin cari air susah, kemudian mau makan, cari makan malam misalnya, harus keluar hotel lagi dan harus melewati 5 kilo, 6 kilo lagi, susah mencari makanan. Berarti kan ini mendapatkan apa? Kesukaran, kesulitan
di saat dia sampai di tempat yang dia tuju. Di tempat dia safar, sampai di tempat yang dia tuju, ternyata fasilitasnya sangat-sangat buruk sekali. Dan banyak kesulitan-kesulitan yang dia alami di tempat dia akan menginap itu. Maka kata para ulama, seberapa lama pun dia di sana, entahkah itu 6 hari, 7 hari, apalagi kurang daripada itu, maka dia tetap bisa mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk mengqashar salat ini. Baik, sampai di situ insyaallah bisa dipahami ya. Baik. Jadi nanti dilihat tuh kalau kita safar, tujuannya di mana? Ingat, tujuannya di mana? Kalau tujuannya misalnya ke Jogja, harus sampai ke Jogja, dan kita sampai di Jogja, kita sudah niat nih berapa hari di sana. Kalau lebih daripada 4 hari di Jogjanya, kalau kurang daripada itu, ini bukan pembahasan kita. Kalau kurang dari 4 hari, maka dia masih boleh mendapatkan rukhsah. Tapi kalau dia lebih dari 4 hari, sampai di Jogja, lihat fasilitas tempat dia tinggal. Kalau itu sama persis seperti tempat tinggal dia di Bekasi, maka yang lebih baik bagi dia adalah dia menghukumi dirinya sebagai orang-orang yang sama mukim di tempat itu. Paham ya? Tapi kalau dia lihat fasilitasnya susah, banyak kesulitan-kesulitan yang dia dapatkan, tidak persis sama seperti tempat dia tinggal, tidak ada misalnya kulkasnya, tidak ada kompornya, itu kan berarti tidak sama fasilitasnya. Kemudian kalau dia mau belanja sayur-sayuran, susah, mau cari makan dan seterusnya, maka ketika dia sampai, berapa hari pun dia di Jogja misalnya, maka sekian hari itu juga dia tetap boleh mendapatkan keringanan untuk mengqashar sholatnya. Baik. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya kami punya putra, punya putri, dia kan bukan orang asli, mereka kan aslinya Bekasi sebagaimana orang tuanya. Tapi karena mereka safar dalam rangka menuntut ilmu, misalnya dia kuliah di luar kota atau luar negeri, apakah mereka ini dikatakan safar atau mereka sudah bermukim? Sudah bersafar atau bermukim? Maka jawabannya adalah mereka sudah bermukim. Jadi mukim mereka, anak-anak kita sekarang ini yang mungkin di pondok atau di kota kuliah atau mungkin di luar negeri, maka tempat mukim mereka adalah tempat di mana mereka belajar itu. Jadi tidak boleh mereka sampai di kota tersebut, mereka mengqashar salatnya, menjamak salatnya, enggak. Mereka sudah memposisikan diri mereka sebagai masyarakat yang tinggal bermukim di tempat itu. Kalau misalnya anak kita ada yang kuliah di Jogja, berarti tempat mereka tinggal saat ini adalah di Jogja. Tidak ada keringanan bagi mereka untuk mengqashar salatnya. Baik, poin yang berikutnya, salatul musafir khalfal mukim. Hukum salat bagi orang yang safar, dia bermakmum di belakang orang yang mukim. Bagaimana pelaksanaan salat bagi orang yang musafir, tapi dia berjamaah bersama orang yang mukim? Ada 3 keadaan, kata para ulama, yang akan ditemui oleh orang musafir ketika dia bermakmum dengan orang mukim. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, bisa jadi dia mendapati imam yang sholat bermukim pada rakaat ketiga atau rakaat keempat. Jadi dia mendapatkan 3 rakaat atau 4 rakaat. Sempurna sholatnya bersama imam, atau mungkin dia masbuk. Tapi masbuknya cuma 1 rakaat. Berarti 3 rakaatnya masih dia dapatkan. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah sempurnakan sholat yang tersisa. Paham ini? Baik. Keadaan yang kedua ini bisa jadi musafir mampir di masjid. Ketika dia mampir di masjid, dia dapati jamaah yang bermukim sedang sholat bersama imam. Tapi dia sudah mendapati imam itu di rakaat kedua, mau rakaat ketiga. Sholat zuhur nih, imam naik rakaat ketiga. Berarti kalau makmum yang datang tadi yang dalam kondisi safar, dia mendapati sholat imamnya berapa rakaat? 2 rakaat kan ya? 2 rakaat. Di sini ada perselisihan pendapat ulama. Apa yang harus dilakukan oleh orang musafir tadi? Apakah dia hanya mengerjakan 2 rakaat saja, atau dia sempurnakan 4 rakaat?
Ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan kalau seorang makmum tadi adalah dia musafir, lalu kemudian mendapati imam yang mukim di rakaat ketiga, dia cukup hanya mengerjakan sholatnya 2 rakaat. Berarti dia ikut salam bersama imam. Jadi dia mengqashar sholatnya. Ada pendapat yang kedua mengatakan, enggak boleh. Enggak boleh dia kerjakan 2 rakaat saja. Dia harus ketika mendengarkan salam imam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia berdiri lagi dan menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Dan ini pendapat yang kuat. Ada keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga ini bisa jadi dia masuk ke masjid, lalu kemudian dia mendapati imam, dan yang dia dapati saat itu imam sedang tasyahud akhir. Berarti dia tidak mendapatkan walaupun 1 rakaat kan ya. 1 rakaat pun tidak dia dapatkan kan. Karena dia menemui imam pada tasyahud akhir. Ketika ada musafir masuk masjid, kemudian imam dan jamaah yang lain tasyahud akhir, dia ikut sholat nih. Langsung Allahu Akbar, dia tasyahud akhir. Nah di sini ada dua pendapat lagi. Ada yang mengatakan dia nanti ketika salam imam assalamualaikum, dia berdiri dan dia cukup hanya mengerjakan 2 rakaat. Ini pendapat dikuatkan oleh Imam Malik rahimahumullah. Tapi diselisihi oleh jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan enggak boleh. Tetap dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Wallahu alam bisawab. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah dia tetap menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Walaupun dia tidak mendapati imam, walaupun dalam 1 rakaat. Dia tidak mendapatkan. 1 rakaat pun dia tidak dapatkan sholat berjamaah tadi. Dia mendapatkan tasyahud akhir doang. Maka ketika dia mendapatkan tasyahud akhir dari imam tersebut, ketika imam salam dia berdiri dan dia tetap sempurnakan sholatnya 4 rakaat. Ustaz, kalau saya mau memilih ketika masuk masjid, ini saya safar nih dengan keluarga, masuk masjid, lalu kemudian mendapati imam sedang tasyahud akhir. Boleh nggak saya memilih agak pelan-pelan jalannya, kemudian nunggu dulu di luar sampai imamnya salam? Boleh atau tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa enggak? Enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak mengapa. Kenapa? Karena orang yang safar ada kewajiban bagi mereka untuk sholat berjamaah? Enggak. Tidak ada masalah. Tapi dia jangan nunggunya itu di dalam masjid. Jangan di dalam masjid. Misalnya imamnya dia dapati, wah ini udah tasyahud akhir ini. Udah tanda sekali. Kenapa? Duduknya tawarruk kan? Wah ini duduk tawarruk, ini udah terakhir ini pokoknya. Lalu kemudian dia nunggunya berdiri jalan mondar mandir di dekat belakang orang sholat. Jangan seperti itu. Sebaiknya dia nunggunya di luar. Ketika dia dapati, waduh ini udah detik-detik terakhir ini. Maka dia tunggu dulu sama keluarganya agak keluar dikit di sana. Nah ketika dia sudah mendapati imam salam, baru mereka masuk dan mereka sholat saja dengan keluarganya. Sholat dengan keluarganya secara berjamaah dan boleh mengambil qashar tadi ini. Bisa dipahami? Mending pilih yang tadi, buat strategi itu. Tapi kalau masih 2 rakaat, 3 rakaat, sebaiknya jangan. Jangan nunggu di luar, nyantai dia di luar, kemudian keluarinya bekalnya dulu, makan-makan dulu dia, ngopi-ngopi dulu dia. Orang sholat di masjid. Allahu Akbar, sami'allahu liman, Allahu Akbar. Dia di luar enak-enak sama keluarganya, masak Indomie. Nah, ini enggak sopan, enggak beradab. Karena nanti akan menimbulkan fitnah. Orang kan berdatangan tuh, masyarakat akan berdatangan, ada yang masbuk. Itu akan menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Walaupun apa yang kita lakukan itu sah-sah saja, boleh saja. Karena orang musafir tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat berjamaah. Tapi ini akan menimbulkan fitnah di tengah orang-orang awam. Oh, ini keluarganya Masya Allah Islami sekali. Istrinya bercadar, atau mungkin tidak bercadar tapi jilbabnya bagus, untuk auratnya rapi, anak-anaknya.
Tapi ketika orang sholat, mereka nggak sholat, itu kan menimbulkan fitnah. Nah, makanya sebaiknya tidak boleh seperti itu. Dia harus menyegerakan dirinya. Kalau memang belum bersuci, lalu kemudian ketika mendapati di masjid itu sedang sholat, dia harus sholat. Kecuali tadi ketika detik-detik terakhir. Kalau detik-detik terakhir ini kan masih bisalah kita ya membuat satu strategi gimana caranya kita bisa mendapati sholat itu selesai. Dan kita datang bersama keluarga masuk ke masjid dalam kondisi mereka ini sudah selesai sholatnya. Sehingga kalau kita bikin berjamaah, kita bikin jamaah lagi dengan keluarga kita, ini tidak akan menimbulkan fitnah. Baik. Berikutnya, sholatul mukim khalfal musafir. Sekarang dibalik. Yang menjadi imam itu adalah musafirnya. Yang menjadi makmumnya adalah masyarakat yang bermukim. Misalnya bisa jadi ada seorang ustadz yang datang dari kota, dari luar kota. Misalnya dari Jogja, datang ke masjid kita misalnya. Ini kan musafir kan ya? Ketika dia bermusafir, sama imam rawatibnya diminta untuk mengimami. Ustadz, silahkan antum yang imam sholat zuhur. Lalu kemudian imamnya ini tadi adalah ustadz yang dari luar kota tadi sholat zuhur. Karena ustadz ini musafir, berarti kan dia boleh dong mengambil keringanan berupa mengqashar sholatnya. Iya kan ya? Boleh, sholat zuhur menjadi 2 rakaat. Nah, secara otomatis imam tadi karena dia musafir, dia akan meringkas sholatnya. Sholat zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka ketika imam yang musafir tadi ini melanjutkan sholatnya 2 rakaat, kemudian dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita orang yang bermukim di Bekasi ini, maka yang kita lakukan adalah kita lanjutkan masing-masing dari kita untuk menyempurnakan sholat kita 4 rakaat tadi. Seakan-akan kita seperti orang yang masbuk. Paham ini? Seakan-akan kita seperti orang yang masbuk. Ini yang pernah terjadi pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Di antaranya Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah sholat ketika itu. Ibnu Umar pernah meriwayatkan tentang Umar bin Khattab, ayahnya. Umar ketika itu datang ke Mekah. Berarti Umar kan dari Madinah nih. Safar ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, karena beliau seorang khalifah, beliau diminta untuk mengimami. Dan di saat itu, Umar cuma sholat 2 rakaat. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, Umar pun berkata kepada jamaah-jamaah yang sedang sholat tadi yang bermukim. Apa kata Umar? Ya ahlal Makkah, atimmu salatakum fa inna qaumun safar. Kata beliau, wahai penduduk Mekah, kalian lanjutkan sholat kalian, sempurnakan sholat kalian. Kami ini adalah sekelompok kaum yang sedang safar, sehingga sholat 4 rakaat boleh kami kerjakan 2 rakaat. Itu yang diucapkan oleh Umar ketika selesai sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya ahlal Makkah, wahai penduduk Mekah, kalian lanjutkan sholat kalian, sempurnakan 4 rakaat. Baik. Ada satu permasalahan, yang permasalahan ini mungkin jarang sekali kita temui. Saya tidak tahu. Ibu mau mendengarkan pembahasan itu tidak? Hah? Cuma nanti bikin pusing gitu. Gak apa-apa. Sebenarnya pembahasan ini sih nggak penting-penting amat. Namun bisa jadi terjadi dalam kehidupan kita. Dan jarang sekali, saya kira ini jarang sekali terjadi. Mau dibahas? Baik, jangan pusing ya, karena saya sulit menjelaskannya nanti nih. Baik, ada satu faedah di sini dijelaskan, jika yang ngimamin itu adalah orang yang sedang safar. Seorang ustadz lah misalnya datang dari luar kota ke Bekasi, lalu kemudian jadi imam. Berarti imam ini musafir kan ya? Imam musafir. Salat zuhur 2 rakaat. Lalu kemudian di rakaat pertama batal wudunya. Entahkah itu sebab kentut atau apalah gitu. Di rakaat pertama batal salatnya. Otomatis kan imam ini mundur nih. Yang safar tadi mundur. Nah, siapa yang akan menggantikannya itu? Ternyata yang di belakang itu adalah imam-imam yang di belakang imam itu adalah masyarakat yang mukim, orang Bekasi asli. Majulah untuk menyelesaikan sholatnya.
Sampai di situ bisa digambarkan? Tergambar? Nah, gambaran berikutnya adalah apa yang akan terjadi setelahnya ini. Karena imam yang pertama kan imamnya apa? Safar kan ya, 2 rakaat. Lalu 1 rakaat selesai, imamnya mundur karena batal. Maju imam yang kedua, ternyata imam yang kedua ini adalah orang yang mukim. Sampai di situ kan kita udah pusing nih apa yang akan terjadi setelahnya. Baik, nah kalau kondisinya dan kasusnya seperti itu dijelaskan oleh para ulama, imam yang menggantikan tadi, ini kan imam mukim. Dia sholat melanjutkan rakaat kedua kan ya. Ketika dia sholat melanjutkan rakaat kedua, lalu kemudian dia tasyahud al-awwal. Yang safar yang tadi, yang jamaah-jamaah yang masih safar tadi, kan mungkin tidak hanya ustadznya, tapi ada beberapa orang yang juga safar dengan ustadz itu. Lalu imam yang mukim tadi memberikan isyarat kepada makmumnya ini. Apa isyaratnya? Kalian duduk saja. Tapi tidak diucapkan. Beri isyarat. Jadi sambil sholat nih, sholat, kemudian makmum kan ada juga yang musafir tuh. Ketika tasyahud awal tadi, ini kan tasyahud akhir bagi orang yang safar kan ya? Iya kan? Maka imam yang tadi yang dia mukim, dia akan bangun melanjutkan rakaat ketiganya seraya dia memberikan isyarat untuk duduk kepada orang-orang yang bermakmum tapi dia musafir. Paham nih? Nah, berikan isyarat itu. Setelah imam tadi melanjutkan sholatnya rakaat kedua, ketiga dan seterusnya, ada yang mengatakan yang salam terlebih dahulu itu udah terserah. Yang mukim tadi salam aja. Setelah diberikan isyarat untuk duduk, udah mereka salam aja masing-masing. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang mengatakan tunggu dulu sampai imam yang mukim tadi 4 rakaat, nanti salamnya barengan. Baik, ini gambaran yang pertama. Ada ulama yang menggambarkan yang kedua ini. Ini lebih ribet lagi. Dan gambaran kita sebagai orang awam, ini sholat kayak main-main. Kita orang awam akan mendengarkan penjelasan ulama yang kedua nanti ini sholatnya kayak main-main. Sama yang imam musafir. Mungkin sama rombongan nih. Sama rombongan tapi yang imamin musafir. Di rakaat pertama batal lagi. Sama, kasusnya sama. Lalu kemudian digantikan, majulah yang imam pengganti, imam yang mukim. Lalu kemudian setelah sampai di rakaat kedua, tasyahud awal kan bagi yang mukim, tasyahud akhir bagi yang musafir. Nah, ketika sampai pada tasyahud awal ini maju yang mukim, maju dikit, geser untuk menutup sholat mereka. Berarti ada 2 imam kan ya? Paham Mbak? Tergambar gak nih? Ini imam pertama tadi yang menggantikan imam yang batal, orang mukim. Dia tasyahud awal kan? Tasyahud awal, tapi ini tasyahud akhir bagi orang yang safar. Nah, orang yang safar ini sekian banyaknya, entah 20 orang, entah 30 orang. Salah satu di antara mereka maju, tapi nggak usah maju barengan dengan imamnya gini, tidak. Tapi maju dikit aja, lalu kemudian mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang mukim tadi melanjutkan salat mereka yang rakaat ketiga dan rakaat keempat bersama jamaah-jamaah yang bermukim lainnya. Kayak main-main itu tidak nih? Hah? Rempong? Hah? Sulit ya. Tapi memang kejadian ini agak mungkin agak sulit lah kita temui. Tapi bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi masjid sebesar masjid Islamic Center atau apa, itu kan yang datang itu bisa jadi orang yang dari luar kota atau mungkin tamu terhormat dari luar negeri bersama rombongannya diminta untuk ngimamin. Lalu kemudian terjadi perkara ini, ya kita sebagai orang yang sudah pernah mendengarkan informasi ilmu ini, kita nggak kaget, ya kan? Kita nggak kaget. Tapi kalau orang awam itu udah habis sholat, assalamualaikum, ini sholat apa nih? Semua pada kaget. Nah, inilah kenapa hikmah kita mengaji, walaupun kita lupa habis pulang dari sini nih, sampai di rumah itu lupa ini apa yang dijelaskan sama ustadznya, lupa. Tapi suatu saat, wallahu a'lam bishawab,
kita sampai di satu masjid yang besar, terjadi yang seperti ini, kita udah nggak kaget lagi. Sebagaimana ada orang yang kaget ketika sholat maghrib, imamnya melakukan sujud tilawah. Kan orang merasa aneh. Sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Itu pernah terjadi. Dan pernah seseorang itu datang ke saya. Ustaz, ini Masjid Al-Ikhlas kok beda sholat maghribnya? Ini langsung terdengar. Tapi kan saya merasa geli saja dalam hati. Tidak saya tampakkan. Saya baru kali ini mendapati sholat maghrib 4 rakaat. Jadi sujud tilawah yang tadi yang dilakukan imam dan makmum, dia mengira itu adalah 1 rakaat. Sujud tilawah itu misalnya imamnya baca surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti kan di akhirnya itu ada tanda buat sujud kan ya. Wasjud waqtarib di situ. Ternyata imamnya enggak ruku. Imamnya memilih untuk langsung sujud. Ternyata karena banyak masyarakat awam yang tidak tahu bahwa ini adalah surah di mana kita disunahkan untuk sujud. Sama imam sujud. Sehabis sujud 1 kali, berdiri, Allahu Akbar. Imam melanjutkan surah setelahnya. Surah setelahnya surah apa itu? Hah? Al-Qadar kan ya? Dilanjutkan oleh imam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai selesai, baru kemudian ruku. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Nah, bagi orang yang mungkin jarang, bahkan tidak pernah melakukan sujud tilawah ini, pasti mereka akan kaget. Dan ini pasti akan menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat yang awam tadi. Wah, saya pernah mampir tuh di Masjid Al-Ikhlas. Ternyata benar yang dikatakan oleh masyarakat, Masjid Al-Ikhlas itulah masjid orang-orang yang berpemahaman sesat. Karena selama ini saya cuma dengar doang. Selama ini memang saya dengar dari telinga mulut ke mulut. Hati-hati kalau ngaji di Masjid Al-Ikhlas. Itu ajarannya sesat semua. Dan saya betul-betul menyaksikan itu dengan mata kepala saya. Ketika saya sholat maghrib, mereka mengerjakan sholatnya 4 rakaat. Bahaya atau tidak bahaya? Bahaya bagi orang-orang yang tidak ngaji. Makanya ketika imam melihat kondisi jamaahnya, tidak semua orang yang sudah ngaji, maka imam hendaknya memberikan informasi. Kita sholat maghrib ini nanti bapak-bapak akan ada sujud tilawah. Nah, kita akan membaca surah ini. Nah, sebelum sholat kan sudah diberikan keterangan itu, supaya tidak menimbulkan fitnah. Kadang-kadang fitnah yang tadi dia dapatkan itu bisa seakan-akan dibenarkan tatkala dia sampai di suatu masjid dan mendapatkan praktek sholat yang berbeda pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, inilah gunanya kenapa kita mengilmui sesuatu tersebut. Baik, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Udah lupakan yang tadi, yang pusing-pusing tadi. Lupakan karena mungkin agak jarang. Baik. Poin yang berikutnya adalah hal tusalla an-nawafil fis safar? Apakah disunnahkan kita mengerjakan sholat sunnah ketika safar? Disunahkan atau tidak disunahkan? Mutlak tidak disunahkan? Semua sholat sunnah? Kecuali subuh. Baik, kita bacakan pendapat-pendapatnya. Ada yang mengatakan mutlak semua sholat sunnah ketika safar tidak disunahkan untuk dikerjakan. Semua sholat sunnah tidak disunnahkan untuk dikerjakan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang apa? Tapi sholat nafilah fis safar mutlaqan. Ini pendapat pertama ya. Pendapat yang kedua kebalikannya. Pendapat kedua apa? Kebalikannya. Semua sholat sunnah boleh dikerjakan. Ba'diyah, qabliyah, sholat duha, sholat apa lagi? Sholat tahajud, sholat witir, sholat dan seterusnya. Pokoknya mutlak, semua sholat sunnah boleh dikerjakan. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang ketiga, ini sedikit dirinci sama pendapat yang ketiga. Boleh mengerjakan sholat sunnah kecuali sholat rawatib. Sholat sunnah yang lain boleh. Tapi sholat rawatib, apa yang dimaksud sholat rawatib di sini? Sholat qobliyah dan ba'diyah. Tapi sholat sunnah yang lain
Misalnya sholat duha, dia dalam kondisi di dalam kendaraan, sedang dalam perjalanan nih, di kereta atau di bis atau di mobil pribadinya, dia sampai sholat duha, Allahu Akbar duduk. Boleh atau tidak? Boleh. Karena pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Rasul ketika safar di atas ontanya, beliau sholat. Waktu duha nih, beliau sholat di atas ontanya itu, sholat duha. Nah, makanya pendapat yang ketiga ini menjelaskan yang tidak disunnahkan itu adalah mengerjakan sholat qobliyah dan ba'diyahnya, kecuali sholat subuh. Kecuali sholat subuhnya. Karena dalam satu hadis Nabi SAW menegaskan Rasul tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh yang 2 rakaat itu, baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim. Jadi ini sholat 2 rakaat sebelum subuh itu selalu dijaga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sholat-sholat sunnah yang lain. Ketika kita misalnya terbiasa terbangun untuk mengerjakan sholat tahajud, ditutup dengan witir. Lalu kemudian kita terbangun ketika kita sampai di penginapan, terbangun di jam 4-nya atau setengah 4-nya, kita mengerjakan sholat tahajud, kita tutup dengan witir, tidak ada masalah. Tidak mengapa. Karena yang tidak disunnahkan itu hanya sholat rawatibnya saja. Baik, ada lagi pendapat yang keempat mengatakan yang dilarang itu adalah sholat sunnah yang di siang harinya. Tapi kalau sholat sunnah yang dikerjakan di malam harinya, dibolehkan. Ada pendapat yang kelima, yang dilarang itu adalah sholat ba'diyah dan qobliyahnya. Sholat ba'diyahnya saja. Adapun sholat qobliyahnya, maka dibolehkan. Ada 5 pendapat. Jangan banyak-banyak Ustaz, pilih salah satu aja. Baik, kita pilih salah satu. Salah satunya yang pendapat yang kuat adalah pendapat yang tadi yang dirinci. Semua sholat sunnah boleh dikerjakan kecuali qobliyah dan ba'diyah sama qobliyah apa? Subuh. Udah itu aja. Ingat itu aja lah, udah. Enggak usah dihafal yang 5 tadi. Enggak akan masuk ujian insyaallah. Hafal yang satu aja. Gimana? Sudah capek? Kita lanjutkan? Tapi ini judul baru nih, tentang menjamak sholat. Tadi kan kita fokus kepada mengqashar sholat. Sekarang kita akan membahas tentang menjamak sholat. Para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami ingatkan lagi bahwa qashar dan jamak ini adalah suatu hal yang berbeda. Jangan ini seakan-akan menjadi satu kesatuan di dalam ibadah safar. Ini berbeda. Ini harus kita pahami. Sekali lagi kami ulangi, qashar dan jamak ini adalah satu hal yang berbeda. Tidak bisa ini dijadikan menjadi satu paket, enggak. Kenapa? Karena qashar sebabnya apa? Seseorang boleh qashar itu sebabnya apa? Safar. Ingat tuh, berarti qashar sama dengan safar. Itu harus diingat. Menjamak itu menggabungkan sholat sama dengan adanya kebutuhan dan kesulitan yang didapati. Menjamak sholat, buat sama dengannya, ketika kapan? Ketika adanya kebutuhan dan kesulitan di saat pengerjaannya. Ada kebutuhan dan kesulitan di sana. Makanya orang yang safar boleh atau tidak menjamak sholatnya ketika di perjalanan nih? Boleh enggak orang yang safar menjamak sholatnya? Kenapa? Karena safar? Kenapa? Karena kesulitan tadi kan ya. Orang safar ini kan mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Walaupun semudah apapun, sehebat apapun fasilitas yang dia gunakan untuk bersafar itu, tetap akan ada kesulitan. Apalagi pulang dari safarnya. Bawa belanjaannya kan lebih banyak daripada perginya kan?
Itu nenteng sana kiri kanan penuh, belum lagi yang ransel, belum lagi kopernya. Itu kan sulit sekali. Nggak tahu kalau ibu-ibu kalau udah lagi safar kemana gitu. Entah tambah berkurang atau bertambah tuh beban pulangnya. Artinya safar apapun, walaupun dalam jangka jarak yang tadi 80 lebih atau perjalanan sehari, itu tetap akan kita dapatkan kesulitan. Walaupun kita menggunakan pesawat nih, yang jaraknya itu bisa menjadi yang tadinya 2 malam, itu bisa jadi 3 jam, 4 jam gitu. Tapi tetap aja ada kesulitan-kesulitan yang akan kita dapatkan. Maka karena ada kesulitan-kesulitan itulah menyebabkan kita boleh menjamak sholat tadi. Paham ini? Bukan karena safarnya, bukan. Tapi karena kesulitan yang kita dapati di saat kita safar itu, lalu kemudian membolehkan kita untuk menjamak, menggabungkan sholat tersebut. Apa sholat-sholat yang boleh digabungkan itu? Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Isya dan subuh. Isya dan subuh nggak boleh. Subuh itu nggak ada pasangannya. Yang ada pasangannya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ingat, itu saja yang boleh dijamak. Baik, berarti ketika seseorang sedang bersafar, maka dia boleh menjamak sholatnya. Di saat dia bersafar ya, di saat bersafar itu maksudnya di saat dia sedang berada di perjalanan. Namun ketika dia sudah sampai pada tempat yang dia tuju, hilang sudah sebab di mana dia boleh menjamak sholatnya. Paham ini? Kalau dia sudah sampai pada tempat yang dia tuju, misalnya dia sampai ke Bandung tadi atau ke Jogja, sudah sampai pada titik yang dia tuju, maka hilang sebab dia untuk mendapatkan jamak sholat. Paham ya? Baik, berarti mengqashar dan menjamak sholat itu boleh dilakukan oleh orang yang bersafar ketika dia masih berada di perjalanan. Masih di bandara, sampai di bandara yang berikutnya, kemudian lanjut lagi perjalanan. Dari bandara itu ternyata 5 jam lagi perjalanannya. Berarti selama 5 jam itu di perjalanan yang dia lalui masih tetap mendapatkan keringanan untuk menjamak, menggabungkan 2 sholat yang berpasangan tadi. Baik. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah menjamak sholat ketika seseorang itu tidak dalam kondisi safar. Jadi kita sebagai orang yang bermukim di Bekasi ini, boleh kita menjamak sholat? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Tapi kapan dan dalam kondisi seperti apa? Yang pertama seseorang itu boleh menjamak sholatnya walaupun dia bukan safar, dia orang Bekasi, tinggal di Bekasi misalnya, tapi dia mendapatkan perkara yang pertama atau sebab yang pertama, yaitu ketika hujan turun lebat, maka disebabkan karena hujan ini boleh seseorang itu menjamak sholatnya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Nanti salah paham nih. Wah, kata Ustadz boleh menjamak sholat kalau turun hujan. Terus ibu-ibu sedang berada di rumah nih. Alhamdulillah hujan turun. Berkah dari Allah. Pas waktu maghrib. Habis maghrib, assalamualaikum. Kemudian berdiri lagi dia sholat isya dia. Allahu Akbar. Itu tidak berlaku bagi ibu-ibu yang ada di rumah. Ingat, harus dilanjutkan ini. Tidak berlaku menjamak sholat ketika turun hujan bagi siapapun, baik itu ibu-ibu, baik pun bapak-bapak yang berada di rumah, yang mungkin terhalangi untuk datang ke masjid karena hujan, akhirnya dia sholat di rumah. Kalau begitu jamak saja sholatnya, karena ada keringanan. Apa itu? Sebab turunnya hujan, dibolehkan kita untuk menjamak sholat. Enggak, ini berlaku bagi mereka-mereka para jamaah yang mengerjakan sholat itu di masjid. Paham ini? Di masjid. Bisa jadi ibu-ibu sekalian misalnya ketika datang maghrib tidak hujan, kemudian sampai di masjid rakaat pertama turun hujan lebat, lalu kemudian imam mengajak jamaahnya, para jamaah kita mendapatkan keringanan untuk melanjutkan sholat isya karena turun hujan, mari kita bersama berdiri lagi, muazin silahkan qomat lagi muazinnya. Lalu kemudian
melanjutkan sholat isyanya. Nah ini kan menggabungkan sholat nih, menjamak sholat kan ya. Sholat isya itu dikerjakan di waktu maghrib. Ini namanya menggabungkan, menjamak sholat. Hal ini boleh dilakukan kalau itu ketika kita sedang berada di masjid, terutama ketika jamaah bapak-bapak. Karena kalau dia misalnya tidak mendapatkan keringanan ini, dia akan kepikiran. Apalagi di daerah yang rawan banjir. Dia mau pulang habis sholat maghrib, nanti balik ke sininya lagi repot, hujan. Tapi kalau nggak pulang, istrinya udah nelpon-nelpon, suruh angkat barang-barang, ini hujannya semakin lebat, kemudian jalan udah mulai menggenang. Akhirnya kan banyak kesulitan-kesulitan yang akan dia dapatkan kan ya. Dan saat itu dia butuh berarti. Kenapa? Karena pertama turunnya hujan itu yang paling penting. Turunnya hujan itu sudah cukup bagi dia mendapatkan keringanan untuk menggabungkan sholat itu. Sehingga dia tidak berpikir lagi nanti, aduh kembali lagi untuk sholat isya, enggak. Yang penting dia pulang ke rumah, nanti waktu sholat isya masuk, dia udah tenang, beristirahat di rumah, tidak memikirkan sholat isya lagi. Bisa dipahami ini? Baik, ini sebab yang pertama bagi orang yang bukan musafir nih. Ini bukan orang musafir, dia orang mukim. Tetap dia boleh mendapatkan keringanan untuk menjamak sholatnya. Saya mau tanya, adakah di antara ibu-ibu yang pernah menjamak sholatnya maghrib dan isya? Ketika di masjid, kebetulan di masjid itu imamnya menjamak sholat. Ada yang pernah? Belum. Kasihan sekali. Belum pernah mengamalkan sunnah ini. Ya iyalah Ustaz, kan ya, ibu-ibu kan jarang sholat berjamaah kan ya. Ya tidak ada masalah. Bukan suatu aib. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam hati kalimat kasihan tadi. Karena kalimat itu tidak benar. Kalimat yang benar adalah memang sepantasnya perempuan itu sholatnya di rumah. Jadi kalau tidak dia mendapatkan kejadian ini, ya wajar. Baik. Keadaan yang kedua atau sebab yang kedua, bagi seseorang itu boleh untuk menjamak sholatnya ketika mendapatkan kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak dan mendadak. Ada kebutuhan dan ada kesulitan. Nah itu tadi, kesulitan dan kebutuhan yang mendadak. Makanya dalam satu hadis Ibnu Abbas mengatakan, apa kata Ibnu Abbas? Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-zuhra wal 'asar jami'an bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Kata Ibnu Abbas mengatakan, Nabi SAW pernah sholat zuhur dan sholat asar digabungkan di Madinah tanpa ada rasa takut dan tidak turun hujan. Ketika itu Rasulullah SAW tiba-tiba menggabungkan sholat zuhur dan asar, hujan tidak turun dan tidak ada rasa kekhawatiran. Artinya orang-orang Madinah dalam kondisi aman. Tapi tiba-tiba kenapa nih Rasulullah SAW mengerjakan sholat jamak? Ternyata kata para ulama ini adalah merupakan keringanan yang Allah berikan. Ketika itu pertanyaan ini sama ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Kata para sahabat ketika itu bertanya kepada Ibnu Abbas, lima fa'ala zalik? Kenapa Rasul melakukan itu? Kok tiba-tiba menggabungkan sholat, nggak ada hujan? Kalau tadi ada hujan kan sudah jelas tuh ada hadisnya, boleh menjamak. Kata Ibnu Abbas menjawab, kaila yuharrij ummatahu, supaya tidak memberatkan umatnya. Karena kan kita dalam suatu masa atau suatu momen, tiba-tiba kita di saat itu mendapatkan kesulitan. Sehingga berat bagi kita untuk mengerjakan sholat itu pada waktunya masing-masing. Ada. Bisa jadi dalam kondisi di mana kita kayaknya sulit banget. Contoh misalnya. Misalnya ibu-ibu, apa sih kesulitan yang biasa didapatkan? Gak pernah mendapatkan kesulitan? Bisa jadi misalnya seorang ibu yang dalam kondisi menyusui. Anaknya masih kecil menyusui. Kemudian anaknya lagi masih kecil-kecil berjajar kemana-mana gitu. Dalam kondisi sakit lagi, ada yang sana demam, yang sana muntaber, apalah, dalam kondisi sulit. Kemudian yang anaknya masih digendong ini sedang nyusui. Kalau dia sholat zuhur pada waktunya, dia akan repot. Karena pakaiannya udah kena najis,
Ya, bisa dipastikan itu anak yang pakaiannya pasti pakaian yang ini. Dia harus mandi dulu, dia harus bersihkan, ganti pakaian lagi. Kemudian kalau dia sholat sana nangis, minta dikerokin, ada yang minta ditidurin, ada yang lagi menjadi sana minta makan, dan seterusnya. Pasti ada kan dalam kondisi di mana seseorang itu mendapatkan kesulitan di hari itu. Yang penting tidak dijadikan kebiasaan. Yang penting tidak dijadikan kebiasaan. Mungkin ada satu masa, memang masa di mana sulit sekali. 1-2 hari. Maka di masa-masa itu boleh bagi dia menjamak salat. Boleh atau tidak? Boleh. Karena Rasul tadi pernah menjamak salat tidak karena sebab takut dan juga tidak karena turun hujan. Ini menunjukkan Rasul ingin memberikan kemudahan bagi umat ini. Kalau dia mendapatkan suatu masa di mana dia dapati di situ kesulitan demi kesulitan yang belum dia bisa selesaikan, maka dia boleh mengundur sholatnya atau memajukan sholatnya. Memajukan sholatnya, sholat asar dia tarik untuk dia kerjakan di waktu zuhur. Atau karena dia kerepotan di waktu zuhur itu masih banyak belum bisa diselesaikan. Kalau dia memaksakan sholat zuhur, maka akan terganggu, bahkan mungkin akan banyak kemudaratan yang akan didapatkannya. Maka dia tunda sholat zuhurnya. Dia tunda sholat zuhurnya, nanti dia kerjakan di waktu asar. Habis itu dia kerjakan sholat asar setelahnya. Boleh, boleh. Karena ada kesulitan yang didapatkan. Baik, itu gambarannya, di antara gambarannya. Saya tanyakan lagi. Ada gambaran yang lain dari ibu-ibu? Kalau ada dan bisa menjawab, mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Jazakillah khairan. Ada? Bisa jadi perkara lain yang kita dapati adalah mendapati cuaca yang begitu ekstrim. Tiba-tiba kita berada di suatu tempat dingin banget. Kalau kita kayaknya nyentuh air itu, aduh, kayak langsung imun tubuh kita langsung ngedon, turun, dan itu akan mudah terserang penyakit. Akhirnya dia memilih, ya sudah, saya mau sholat asarnya saya mau tarik aja ke zuhur deh. Karena zuhur ini kan dia mungkin agak siang. Kalau dia misalnya berwudu tidak terlalu lebih dingin dibandingkan nanti kalau wudunya 4-3 jam lagi ke depan gitu. Karena kondisi yang seperti ini berarti ada kebutuhan. Tidak mengapa. Atau misalnya kasus yang lain, ada seorang perempuan itu, ini kita contohkan perempuan semua deh. Karena memang kajian ibu-ibu. Contohnya lagi kesulitan yang akan didapati ibu-ibu yang mustahadah. Mustahadah ini yang darahnya terus mengalir. Itu kan sulit tuh. Kalau dia mengerjakan sholatnya tiap waktu gitu. Karena darahnya bukan tiap jam. Mungkin tiap 5 menit keluar. Dan banyak sekali keluarnya. Darah istihadah itu. Maka kondisi yang seperti ini, dia dalam kondisi kesulitan, boleh bagi dia untuk menjamak sholatnya tadi. Pokoknya poinnya itu yang perlu kita garis bawahi adalah adanya kebutuhan yang mendesak. Dan dalam kondisi kita sedang mendapatkan kesulitan. Itu menjadi rumus bagi seseorang yang bermukim, boleh dia menjamak sholatnya. Ustadz, boleh nggak bagi pekerja ataukah pekerja bangunan atau pekerja apapun, boleh nggak dia menjamak sholatnya? Boleh atau tidak? Lihat dulu tingkat kesulitan yang dihadapi, tingkat kesulitannya. Coba gambarkan dulu kesulitan yang dihadapi. Misalnya menggambarkan begini saat kesulitannya kalau saya bekerja itu, lalu kemudian saya sholat di setiap waktunya, ternyata di tempat saya bekerja itu, saya sulit untuk mendapatkan air. Yang ada hanya air minum. Namun kalau air itu digunakan untuk bersuci, khawatir nanti kita dan teman-teman yang lain tidak minum. Nah, kalau kami mengerjakan sholatnya pada waktu, kami harus bersuci dan jarak untuk menemukan air itu bisa 5 kilo lagi. Kita harus berjalan dulu ke sana, ke 5 kilo itu untuk mendapatkan air, lalu kemudian kita balik 5 kilo lagi. Ini otomatis kita sebagai pekerja akan dimarahin. Dan bisa jadi kita akan terlambat dan akan mendapatkan sanksi-sanksi yang lainnya. Nah, kondisi yang seperti ini kata para ulama boleh bagi dia untuk menjamak sholatnya. Jadi dia ambil sholat asar saja. Karena nanti kalau dia sholat zuhur di waktunya lagi, dia harus pergi lagi 5 kilo lagi. Kita bisa bayangkan itu. 5 kilo bolak-balik itu bisa setengah jam.
Pergi 15 menit, pulangnya 15 menit. Kalau perjalanannya lancar, kalau ada kendaraannya. Ini kan ada kesulitan-kesulitan. Jadi lihat tingkat kesulitannya itu. Kalau memang betul, benar, ada kesulitan yang didapatkan, maka boleh bagi mereka untuk menjamak sholat tadi. Tapi, ada saran para ulama terkait dengan masalah ini. Ada istilah lagi, jamak suri. Jamak, apa namanya? Jamak suri. Jamak suri ini apa sih maksudnya? Jamak suri ini adalah mengerjakan sholat yang pertama di akhir waktu dan sholat yang kedua di awal waktu. Paham ini definisi jamak suri? Jamak suri, kami ulangi. Jamak suri itu adalah jamak yang dia mengerjakan sholat yang pertama, sholat pertama zuhur misalnya. Dia kerjakan di akhir-akhir waktu. Kapan waktu asar di situ? Ada yang bisa ngelihat sholat asar di situ? Saya sudah nggak kelihatan lagi tuh bacaannya. Sholat asar jam berapa? Jam 3. Jam 3. Berarti dia mengerjakan sholat zuhur itu 7 menit lagi atau 10 menit lagi sebelum masuk waktu asar. Paham ini? Dan ketika masuk sholat asar, waktu asar masuk, langsung dia mengerjakan sholat asar. Ini disebut dengan jamak suri. Boleh ini dilakukan? Boleh, kalau memang ada kebutuhan. Dan ini boleh dikerjakan oleh misal kalau memang terjadi ya. Pengantin misalnya, pengantin baru itu kan kalau di hari walimahannya itu kan yang pengantin perempuannya itu berhiasnya kan luar biasa itu, sampai 2 jam 3 jam, ya atau tidak? Nggak tahu kalau kebenarannya, katanya seperti itu. Belum lagi nanti make upnya yang tebal setengah inci itu. Apa, saya nggak tahu nama-namanya, saya nggak tahu. Pokoknya ibu-ibu tergambar lah. Itu kan sulit sekali tuh. Kalau sholat harus pada waktunya kan ya. Zuhur nanti dia harus sholat zuhur, kemudian apa lagi namanya, berhias lagi, apa sih istilahnya? Hah? Secara umum namanya apa namanya? Hah? Berhias ya, berhias pengantin. Berhias pengantin kan tidak make up doang kan? Pakainya ada yang pakaian yang sampai besar apa gitu. Ini yang sanggulnya seberat 2 kilo. Pokoknya banyak, udah aksesorisnya banyak sekali yang mau dipasang. Ya sebenarnya sih tidak terlarang, dalam Islam nggak terlarang. Cuma kalau itu bisa terjadi pada penyekatan nggak apa-apa. Atau dia mau melewati tempat umum, dia pakaian biasa dulu. Pakaian biasa dulu, kemudian nanti ketika sampai di ruangan khusus yang ibu-ibunya, para akhwat semua, dia buka pakaian biasa tadi, dia pakaian pengantin tadi. Nggak ada masalah dalam Islam. Cuma ketika dia dipajangkan itu, ini yang jadi masalah. Ketika dia dipajangkan sama suami istrinya dan dilihat oleh para laki-laki yang lain, ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi berhias, berhias dengan pengantin biasanya pada umumnya yang terjadi di Indonesia, itu tidak ada masalah dalam Islam. Bersolek tidak ada masalah, karena memang itu momen di mana umumnya orang bersolek gitu. Cuma tadi kalau bisa tempatnya terpisah, tidak ada masalah. Ketika dia mau melewati para tamu laki-laki, dia pakaian biasa dulu, entah diselimutin apa kayak gitu. Entah selimutin, asalkan jangan kain kafan aja. Pokoknya diselimutin apa supaya menutupi dulu hiasan-hiasannya tadi. Dia bawa misalnya 3 orang bawa ke ruangan khusus, lalu penutupnya tadi dibuka lagi. Nah, itu dipajangkan kepada tamu perempuan semua, insya Allah tidak mengapa. Kok jadi ini pembahasan kita? Apa tadi pembahasan kita? Kenapa ke sini jadinya? Apa? Ya, pengantin. Pengantin misalnya yang sudah dalam kondisi sulit seperti itu, maka boleh tadi menggunakan jamak suri tadi. Tapi jangan jamak yang kita bahas pertama ya. Bukan jamak yang mengerjakan sholat pada waktu di luar waktunya. Kalau jamak yang kita bahas kan mengerjakan sholat itu tidak pada waktunya kan ya. Yang jamak kita bahas. Kalau jamak suri ini dia mengerjakan sholat itu masih pada waktunya, tapi di ujung-ujung gitu. Di ujung-ujung waktunya.
Lalu kemudian sholat asarnya di awal waktu asar. Paham nih gambar jamak suri? Baik, ini boleh sekali-kali dilakukan, tidak ada masalah karena memang ada kebutuhan. Baik, nanti ibu-ibu sekalian bisa menggambarkan itu pada kondisi masing-masing. Yang penting rumusannya adalah ketika kita mendapatkan kebutuhan yang mendesak dan ada kesulitan-kesulitan yang didapatkan. Kalau ada kesulitan-kesulitan itu, maka insya Allah kita mendapatkan keringanan untuk menjamak sholat ini. Waktu asar kita kerjakan di waktu zuhur. Bagi orang yang sakit. Boleh atau tidak menjamak sholat? Boleh. Karena akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Apalagi sakitnya itu menyebabkan dia nggak bisa turun dari tempat tidurnya itu. Dia terbaring selama 1-2 hari. Nggak bisa. Bisa pun kadang hanya sekedar buang hajat saja. Itu pun harus dipapa, dibantu. Nah, kondisi seperti kan sulit kalau dia setiap waktu harus sholat. Setiap waktu nanti maghrib, batal lagi wudunya, dipapa lagi sama anaknya, kemudian wudukan lagi dia, sholat lagi nanti isya, nanti begitu juga zuhur. Akan tidak semua anak siap untuk membantu orang tua seperti itu, karena sulit. Nah, maka dalam kondisi kesulitan-kesulitan yang seperti ini, dan ini sangat dibutuhkan, maka boleh orang yang sakit tadi dia menjamak sekaligus. Dia salat zuhur, mumpung masih ada wudu, saya sekalian aja deh salat asar. Karena sulit bagi saya kalau salat nunggu asar nanti, lalu kemudian waktu asar itu saya salat, sulit. Kalau ia nanti ada yang bisa bantu saya untuk mewudukan saya. Kalau enggak ada, nanti kan ya banyaklah pihak-pihak yang akan disulitkan. Maka dia langsung salat asarnya, enggak ada masalah. Boleh dia menjamak langsung salat asarnya. Salat zuhur, assalamualaikum 4 rakaat, kemudian dia boleh qomat lagi, boleh. Lalu kemudian dia salat asar. Selesai. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ringkas pembahasannya. Apakah diharuskan menjadi syarat salat yang dua tadi dijamak beriringan atau berkesinambungan? Ini ada khilaf para ulama. Sebaiknya berkesinambungan. Habis salat zuhur langsung ke salat asar. Ini sebaiknya begitu. Salat zuhur lalu kemudian sholat asar. Ada yang mengatakan enggak mesti harus berkesinambungan. Artinya ketika dia mau sholat asar di waktu zuhur, entahkah itu setengah jam setelah sholat zuhur, setengah jam nih misalnya, dia masak dulu, apa dulu, kemudian dia lanjutkan sholat asarnya di waktu zuhur, maka tidak ada masalah. Namun sekali lagi, sebaiknya yang dia lakukan adalah setelah mengerjakan sholat zuhur, langsung mengerjakan sholat asar. Jadi berkesinambungan, tidak dipisahkan oleh sesuatu pekerjaan yang lainnya. Baik, yang lainnya dari pembahasan ini adalah jam'u bil adzan wal iqamataini. Jadi menjamak salat itu disunahkan azan 1 kali dan qomatnya 2 kali. Jadi kalau kita misalnya ibu-ibu salat di rumah, kalau sudah mendengar suara azan di masjid, qomat. Sunnahnya qomat. Ibu-ibu sekalian qomat. Zuhurnya Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selesai, assalamualaikum. Mau dijamak nih salat asarnya, qomat lagi yang kedua. Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian kerjakan salat asarnya. Pembahasan terakhir, apakah diharuskan untuk tertib dalam mengerjakannya? Zuhur ya zuhur, kemudian asar gitu. Apakah harus tertib atau boleh kita asar dulu kemudian zuhurnya? Pendapat yang kuat dalam hal ini, dia harus berurutan. Walaupun kita mengerjakan salat zuhur itu waktu asar. Kita tarik waktu zuhur kita, salat zuhur ini kita kerjakan di luar waktunya, di waktu asar. Maka tetap yang terbaik dan pendapat yang kuat dalam masalah ini, kerjakan dulu salat zuhurnya, baru kemudian salat asarnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian yang singkat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan ilmu ini bisa kita praktekkan dalam suatu kesempatan yang kita dapati. Barangkali ada suatu momen di mana kita bisa mempraktekkan ilmu yang kita pelajari ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, barangkali ada yang ingin didiskusikan.